Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam kehidupan kita. Semua faktor-faktor tersebut harus kita perjuangkan secara seimbang. Sebuah gedung yang tinggi misalnya, dia harus ditopang oleh kekuatan tiang-tiang penyangga yang seimbang. Apabila gedung tersebut kekuatannya ditopang oleh tiang-tiang penyangga yang tidak seimbang, maka gedung tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi untuk mengalami keruntuhan. Apabila kita amati sekitar kita, kita menemukan ada orang-orang tertentu yang berhasil secara ekonomi, namun ternyata mereka gagal dalam membangun rumah tangga mereka. Yang lain pintar secara akademis di sekolah, tapi tidak mampu membangun persahabatan yang baik dengan siapapun. Mereka pintar secara intelektual, namun rusak dalam perilaku dan tidak mampu mengelola emosi mereka dengan baik, khususnya pada waktu mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Itulah sebabnya orang Kristen yang mau berhasil harus menjaga keseimbangan di dalam hidup mereka. Lukas pasal 11 ayat yang ke-42 berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat ini berkata, yang satu harus dilakukan tapi yang lain tidak boleh kita abaikan. Ini menunjukkan perlunya keseimbangan di dalam kehidupan kita untuk kita berhasil. Keseimbangan yang harus dijaga oleh orang Kristen di dalam kehidupan mereka untuk berhasil, di antaranya adalah 3 hal berikut ini. Yang pertama, orang Kristen untuk berhasil dia harus menjaga keseimbangan antara doa dan usaha. Keberhasilan hidup kita itu dicapai melalui keseimbangan antara doa dan usaha. Doa tanpa disertai dengan usaha tidak akan mendapat apa-apa. Sebab Alkitab menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan manusia. Kita tidak bisa berharap Allah mengerjakan sesuatu sementara kita sendiri tidak mengupayakan apa-apa. Kita adalah mitra kerja Allah. Karena itu kita berusaha dan Allah akan bekerja bersama-sama dengan kita. Usaha tanpa doa juga tidak akan ada kuasanya. Sebab kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan, maka kita akan terbatas untuk mencapai keberhasilan. Karena itu kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan Tuhan bisa kita lakukan dengan cara kita berdoa, berserah, meminta penyertaan, dan meminta keterlibatan Tuhan. Jadi jika usaha kita disertai dengan doa, maka apa yang menjadi perjuangan kita akan diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua, keseimbangan yang harus dijaga oleh orang Kristen supaya mereka berhasil dalam hidupnya adalah keseimbangan antara bekerja dan melayani. Manusia ditempatkan Allah di bumi untuk bekerja sebagaimana tercatat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Bahkan firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Itu tercatat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Tetapi kita juga harus mengambil bagian di dalam pelayanan. Jadi keinginan Tuhan atas kehidupan kita adalah di satu sisi kita harus bekerja, tapi di sisi lain kita juga harus mengambil bagian di dalam pelayanan atau melayani Dia. Ketika kita melayani, sebenarnya kita sedang membalas cinta kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan berkorban di atas kayu salib. Contoh praktis misalnya, seorang guru. Melalui profesinya, ia bekerja mencari nafkah. Namun sembari ia menjadi seorang guru di sekolah, tentu saja ia dapat memuridkan misalnya beberapa siswanya menjadi murid Yesus. Setelah ia pulang kerja, misalnya, ia masih tetap bisa terlibat dalam pelayanan dalam kelompok kecil atau komsel misalnya,
Mungkin setelah pulang kerja dia masih bisa memberi waktu untuk melakukan pelayanan perkunjungan kepada jemaat, atau misalnya mengikuti pertemuan doa malam di gereja. Dengan demikian dia menjaga keseimbangan. Di satu sisi dia bekerja mencari nafkah, namun di sisi lain dia juga tetap mengambil bagian di dalam pelayanan. Itulah keseimbangan kedua yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Keseimbangan yang ketiga untuk orang Kristen berhasil, yang ketiga adalah keseimbangan antara firman dan roh. Allah memanggil kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran sebagaimana tercatat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Orang-orang yang hanya menekankan firman Tuhan saja di dalam hidup mereka akan mengabaikan Roh Kudus, sehingga mereka kehilangan manifestasi kehadiran dan kuasa Roh Kudus di dalam hidup dan pelayanan mereka. Mereka akhirnya menjadi kering, kaku seperti ahli-ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus. Mereka mungkin mahir dalam soal-soal kitab suci, tetapi tidak memiliki kuasa dalam perkataan mereka. Jadi kita harus menekankan keduanya, baik kita harus menguasai atau hidup di dalam firman, tapi kita juga harus dipenuhi dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Namun jika kita hanya menekankan Roh Kudus saja dan tidak kuat dalam kebenaran, maka tentu kita akan mudah tersesat atau tertipu oleh iblis. Sebab firman Tuhan di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 berkata, iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang dan dapat mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sampai batas-batas tertentu, sebagaimana dicatat dalam Matius 24 ayat 24. Tetapi jika kita menjaga keseimbangan antara firman dan roh, maka kita akan berjalan dalam kebenaran Allah sekaligus dinamis dalam kegerakan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus, Ia mengajarkan firman Tuhan secara mantap, tapi sekaligus pengajarannya disertai dengan kuasa. Jadi kesimpulannya, kita harus membangun keseimbangan di dalam kehidupan kita untuk kita berhasil. Keseimbangan pertama adalah keseimbangan antara doa dan usaha. Keseimbangan yang kedua antara bekerja dan melayani. Keseimbangan yang ketiga adalah antara keseimbangan firman dan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin.